pray you recover and leave this matter to me. Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kali ini kita akan mereview sebuah film kolosal yang sangat seru, yaitu tentang menaklukkan kota Yerusalem oleh Raja Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Film ini berjudul Kingdom of Heaven yang rilis pada tahun 2005. Sebelumnya saya ingatkan bahwa di dalam cerita film ini terdapat perselisihan tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Jika nanti ada kesalahan dalam ucapan penyampaian dalam cerita, saya sebagai narator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun film ini mengambil sisi dari barat, tapi film ini tetap tidak menghilangkan sejarah yang sebenarnya. Nah, untuk itu, selamat menikmati alur cerita dari film Kingdom of Heaven. Prancis 1184. Seorang kesatria pulang untuk mengunjungi kampung halamannya. Diperlihatkan tiga orang yang sedang menggali pemakaman. Mereka sedang ingin memakamkan seorang wanita yang meninggal karena bunuh diri. Dan salah satu orang tersebut mengambil kalung salib milik mayat wanita itu. Menurut kepercayaan Kristen saat itu, orang yang meninggal karena bunuh diri harus dikuburkan di persimpangan jalan dan dipenggal kepalanya. Tak lama berselang, seorang kesatria tersebut melewati persimpangan itu. Kesatria tersebut bernama Godfrey of Ibelin, seorang kesatria perang salib yang datang dari Yerusalem. Salah satu anak buahnya memberikan sedikit uang untuk biaya pemakaman tersebut. Mereka pun disambut oleh raja setempat dan melakukan jamuan makan. Ternyata tujuan dari Godfrey untuk mengunjungi kampung halamannya adalah menemui anaknya yang bernama Balian. Balian adalah seorang pandai besi yang saat itu sedang depresi dan berkabung karena ditinggal istrinya. Ternyata wanita yang tewas bunuh diri dan dimakamkan di persimpangan tersebut adalah istri dari Balian. Esok harinya, Godfrey mengunjungi Balian yang saat itu telah melupakan berkabungnya dan kembali ke kehidupan lamanya, yaitu seorang pandai besi. Salah satu anak buah dari Godfrey meminta pada Balian untuk memperbaiki sepatu-sepatu kuda mereka, makanan, dan juga tempat untuk berteduh. Mereka juga akan membayar biaya yang dibutuhkan. Balian pun menyetujuinya. Di saat Balian sibuk bekerja, Godfrey meminta kepada anak buahnya untuk meninggalkan mereka berdua. Di sini, Godfrey membuat pengakuan kepada Balian dan mengajaknya ke Yerusalem. Jadi intinya, di sini Godfrey meminta maaf kepada Balian karena selama ini telah menelantarkannya. Sebagai permintaan maaf, Godfrey ingin mengajaknya ke Yerusalem untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi secara otomatis di sini Balian juga mengetahui kalau Godfrey adalah ayahnya. Namun di sini tidak diceritakan kapan Godfrey punya anak, siapa istrinya, dan lain-lain. Ternyata di sini Balian menolak tawaran dari ayahnya. Godfrey pun sepertinya sudah paham akan hal itu. Godfrey pun langsung berpamitan dan kembali ke Yerusalem. Namun sebagai seorang ayah, Godfrey masih membuka akan tawaran itu. Godfrey pun kembali dan memberikan rute perjalanannya menuju ke Yerusalem dengan harapan anaknya berubah pikiran dan menyusulnya. Seorang pendeta yang di awal film diperlihatkan mengambil kalung salib milik istri Balian terus saja mengoceh mengompor-ngompori Balian untuk ikut pergi ke Yerusalem bersama Godfrey. Walaupun sebenarnya pendeta itu secara halus ingin mengusir Balian dari tempatnya. Balian pun tidak menggubris dan masih melanjutkan pekerjaannya. Namun, setelah melihat kalung yang dikenakan istrinya dipakai oleh pendeta itu, Balian pun menjadi murka dan membunuhnya. Kejadian itu membuat dirinya merasa berdosa dan menyusul Godfrey untuk ikut ke Yerusalem dengan tujuan bertemu dengan Tuhan untuk menghapus dosanya bersama dengan dosa-dosa istrinya. Balian pun diberi makan, tempat, serta dilatih bertempur oleh ayahnya sendiri. Di saat Balian berlatih untuk bertarung, tiba-tiba datanglah pasukan Perancis untuk menangkap Balian karena telah dituduh melakukan pembunuhan. Balian pun sebenarnya mengakuinya, namun sebagai seorang ayah,
Godfrey tidak akan menyerahkan Balian kepada pasukan Perancis. Dan pertempuran mereka pun tak terelakkan. Mereka akhirnya mampu memenangkan pertempuran itu, walaupun Godfrey kehilangan beberapa kesatrianya dan dirinya sendiri terluka terkena panah di perutnya. Setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di kamp peziarah menuju Messina. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu kesatria yang bernama Guy de Lusignan. Dia adalah salah satu kandidat Raja Yerusalem, karena dirinya merupakan suami dari adik Raja Yerusalem yang tidak memiliki keturunan. Hari pun berlalu, dan sampailah mereka di pelabuhan Messina. Godfrey yang saat itu lukanya makin parah karena infeksi, tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Sebelum ajalnya menjemput, Godfrey memanggil Balian dan mengangkatnya sebagai seorang kesatria, mewariskan pedang dan juga cincinnya. Secara otomatis, Baron of Ibelin beralih padanya. Jabatan, tugas, bahkan harta milik Godfrey kini telah menjadi milik Balian. Tak hanya itu, Godfrey juga menyuruh bersumpah untuk melindungi raja. Bahkan jika raja telah tiada, lindungilah rakyatnya. Setelah pengakuan dosa, akhirnya Godfrey menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Balian melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem sendirian seperti yang diinginkan ayahnya, sementara anak buah dari ayahnya baru menyusulnya 1 minggu kemudian. Dalam perjalanan, terjadi badai besar yang membuat kapal yang ditumpangi Balian hancur. Di pagi harinya, Balian terdampar di pinggir pantai dengan sisa puing-puing kapal yang berserakan. Balian selamat dari keterjangan badai yang menimpa kapal yang ia tumpangi. Ia pun melihat kuda yang saat itu terjepit tali dan melepaskannya. Namun, sayangnya kuda itu lari karena stres dan panik. Dengan terpaksa, Balian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki menelusuri padang gurun yang tandus. Hingga akhirnya, Balian menemukan oase. Tak disangka, kuda tersebut juga ada di sana. Balian pun menangkap kuda itu. Namun, dari kejauhan ada 2 orang misterius yang sedang mengamati Balian. 2 orang tersebut adalah seorang majikan dan budaknya yang berasal dari suku Saracen atau bangsa Arab. Mereka menghampiri Balian dan mengaku kalau kuda itu adalah miliknya, karena kuda tersebut berada di atas tanahnya. Balian pun tidak memberikan kuda tersebut karena kuda itu ia dapatkan dari pesisir pantai. Perselisihan itu pun akhirnya berakhir dengan pertarungan. Alhasil, orang tersebut tewas di tangan Balian. Namun, Balian tidak membunuh 1 orang lainnya yang mengaku sebagai budak, tapi malahan meminta orang itu untuk mengantarnya ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Balian melepaskan orang itu. Bahkan dia memberikan kuda yang sebelumnya ia perebutkan dalam pertarungan. Balian kemudian pergi ke tempat di mana Yesus disalib untuk melakukan penebusan dosa terhadap dirinya bersama dengan dosa istrinya. Esok harinya, Balian berjalan-jalan di sebuah pasar yang ada di Yerusalem. Kemudian dirinya dihampiri beberapa tentara salib. Karena Balian membawa pedang milik Godfrey, Balian pun diberikan beberapa pertanyaan tentang Godfrey. Karena Balian mampu menjawabnya dengan tepat, akhirnya mereka percaya bahwa Balian adalah Baron of Ibelin yang baru dan membawanya ke sebuah tempat. Di sini dirinya dihormati dan diagungkan. Orang yang dulunya miskin di Perancis kini menjadi seorang bangsawan di tanah suci. Tak lama berselang, Putri Sibila berkunjung karena mengetahui kalau Balian adalah anak dari Godfrey telah berada di Yerusalem. Putri Sibila adalah adik dari Raja Yerusalem. Yang selanjutnya kita panggil dengan Sibila, gitu aja ya geng. Kemudian Balian diajak menemui seorang sahabat ayahnya yang bernama Tiberias di kantor kepolisian Yerusalem. Di sini Balian dijelaskan kalau Raja Yerusalem dan Raja Saladin atau Salahuddin telah melakukan perjanjian damai, dan itu telah berlangsung selama 6 tahun.
di mana Yerusalem merupakan tempat doa semua agama, seperti yang dilakukan orang Islam sebelum orang Eropa menguasai Yerusalem. Raja Salahuddin mempunyai banyak pasukan. Beliau sebenarnya mampu memenangkan dan menguasai Yerusalem jika dirinya mau, tapi Raja Salahuddin lebih memilih untuk melindungi perjanjian damai tersebut. Godfrey dan Tiberias bertugas untuk menjaga perdamaian itu. Namun, tugas tersebut sangat berat, karena selalu saja ada orang-orang yang menginginkan peperangan daripada perdamaian, di mana salah satunya adalah Guy de Lusignan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Godfrey dan Tiberias tahu jika mereka salah dalam bertindak, maka akan memicu peperangan yang mengakibatkan Yerusalem jatuh ke tangan Raja Salahuddin. Karena Godfrey telah meninggal dunia, kini tugas tersebut beralih ke Balian sebagai pewarisnya. Jadi intinya, walaupun Balian kini sebagai seorang bangsawan yang diagungkan, tapi Balian juga memiliki tugas yang sangat berat. Malam harinya, Balian diajak makan bersama keluarga kerajaan. Putri Sibila dan Guy de Lusignan hadir saat itu. Oh ya, untuk yang selanjutnya kita panggil dia dengan Guy, gitu aja ya geng. Saat Guy melihat Balian ikut makan bersama, nafsu makan Guy langsung hilang. Sepertinya Guy belum menerima kalau Balian adalah seorang bangsawan. Guy pun pergi meninggalkan jamuan makan malam saat itu juga. Saat jamuan berlangsung, seorang pelayan menemui Tiberias, mengirim kabar kalau raja ingin bertemu dengan Balian putra Godfrey. Putri Sibila pun mengajukan diri untuk mengantarkan Balian ke tempat raja. Nah, dari sini sepertinya Putri Sibila mulai ada rasa dengan Balian, walaupun dirinya sudah memiliki seorang suami. Dan inilah Raja Yerusalem saat itu, atau yang dikenal dengan Raja Balduin IV. Dia merupakan raja yang pintar dan bijak. Namun, kepintaran dan kebijakannya itu tidak akan berlangsung lama, karena saat ini sang raja terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang dikenal dengan penyakit kusta. Karena hal itu, sang raja selalu memakai topeng untuk menutupi wajahnya. Di hadapan raja, Balian diajak main catur, bahkan diajak untuk membuat sistem pertahanan benteng. Namun, inti dari obrolan tersebut, Balian ditugaskan untuk pergi ke Ibelin, karena tempat tersebut merupakan tanah milik ayahnya yang sekarang sudah menjadi miliknya. Di sana, Balian ditugaskan untuk melindungi jalur para peziarah yang akan ke Yerusalem, terutama orang Muslim dan Yahudi. Raja juga mengatakan kalau semuanya diterima di Yerusalem. Singkat cerita, akhirnya Balian sampai di Ibelin. Balian dipersilahkan masuk ke rumahnya dan diperkenalkan seberapa besar tanahnya. Ternyata ayahnya benar-benar orang penting di Yerusalem. Dia memiliki 1000 hektar tanah yang di dalamnya didiami 100 keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari Kristen, Yahudi, dan Muslim. Semuanya hidup berdampingan dengan damai. Godfrey juga mempunyai 50 ekor pasang lembu. Namun, Godfrey sepertinya tidak begitu tertarik untuk mengurusi tanahnya, sehingga tanah di Ibelin terlihat miskin dan berdebu. Di tangan Balian semua berbeda cerita. Balian tahu apa yang dibutuhkan saat itu, yaitu air. Balian bersama masyarakat setempat langsung membuat sumur. Yang namanya usaha pasti membuahkan hasil. Air yang dibutuhkan saat itu akhirnya keluar dari dalam tanah. Berbekal dirinya adalah seorang pandai besi, Balian juga membuat sebuah alat untuk mengangkut air secara otomatis dari dalam tanah. Di saat kesibukan Balian bersama masyarakat setempat, Putri Sibila berkunjung bersama dengan adik Salahuddin. Ia mengatakan kalau dirinya sedang melakukan perjalanan ke Kana dan mampir ke Ibelin. Hari demi hari, Balian menjalani hidup di Ibelin. Tanah yang dulunya kering tandus tak terurus, kini menjadi tanah yang subur hijau bersemi. Putri Sibila dari kejauhan selalu memperhatikan Balian dan terkagum akan kejeniusannya. Lama-kelamaan, hal itu membuat Putri Sibila jatuh cinta kepada Balian. Balian juga mengetahui kalau perjalanan ke Kana sebenarnya tidak melewati Ibelin. Semua itu hanyalah alasan Putri Sibila saja agar dirinya dapat keluar dari kerajaan dan bertemu dengan Balian. Hingga suatu malam, mereka berdua melakukan hubungan mantap-mantap tanpa sepengetahuan Guy. Suatu ketika, perjanjian damai yang dilakukan Raja Yerusalem dan Raja Salahuddin ternodai karena kelakuan ksatria Templar yang dipimpin oleh Guy dan Reynald de Chatillon. Dengan sengaja, mereka menyerang rombongan peziarah orang Muslim dan juga pedagang yang akan ke Yerusalem.
Kejadian tersebut membuat pro dan kontra di depan raja, di mana Guy selalu ingin menyulut perang dan Tiberias yang selalu memilih perdamaian. Kejadian tersebut ternyata telah sampai ke telinga Raja Salahuddin dan mengirim surat peringatan kepada Raja Balduin IV kalau perjanjian damai telah ternodai dan akan terjadi peperangan. Raja Salahuddin juga memberitahu kalau dirinya bersama dengan 200.000 pasukannya kini telah menyeberangi Yordania. Tiberias pun tahu kalau Raja Salahuddin pasti akan meluluh rantahkan Kerak terlebih dahulu sebelum sampai ke Yerusalem. Nah, Kerak itu sendiri yaitu kastil yang didiami oleh Rainald de Caltion yang merupakan salah satu orang yang memicu peperangan. Mendengar hal itu, Raja Balduin IV memutuskan untuk menghadang Raja Salahuddin sebelum sampai ke Kerak. Namun, sebelumnya beliau juga mengirim kabar kepada Balian yang ada di Ibelin untuk mengulur waktu dan melindungi penduduk yang ada di sana sebelum sang raja datang. Kabar tersebut telah sampai di telinga Balian. Balian pun tahu apa yang ia lakukan, yang kini pasukan kavaleri Raja Salahuddin telah sampai di Kerak. Balian bersama dengan pasukannya langsung bersiap menghadang pasukan kavaleri tersebut dan memerintahkan Putri Sibila masuk ke dalam benteng Kerak. Walaupun pasukan Templar di bawah komando Rainald de Caltion meminta Balian untuk masuk ke dalam benteng, Balian tetap menolak karena dirinya harus melindungi para penduduk dan mengulur waktu sampai sang raja datang. Pertempuran tak seimbang itu pun tak terelakkan. Balian bersama dengan pasukannya menghadang kavaleri pasukan Salahuddin yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka, yang hasilnya sudah pasti Balian bersama dengan pasukannya tumbang saat itu juga. Balian bersama dengan pasukannya akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada pemimpin pasukan kavaleri Raja Salahuddin. Yang ternyata orang tersebut adalah orang yang sebelumnya pernah dibebaskan oleh Balian saat dirinya baru masuk ke Yerusalem. Orang tersebut ternyata adalah jenderal besar dari pasukan Raja Salahuddin. Orang yang dibunuh Balian saat memperebutkan kuda saat itu ternyata adalah budaknya. Mungkin inilah yang disebut dengan peribahasa, kau akan menuai apa yang kau tabur. Kebaikan Balian saat itu kini dibalas dengan dirinya dibiarkan hidup oleh jenderal perang tersebut. Namun sesaat setelah itu, dari jauh terlihat pasukan salib datang yang dipimpin langsung oleh Raja Balduin IV. Pertemuan dua pasukan besar itu pun berlangsung dengan kedua raja saling bernegosiasi. Dan inilah Raja Saladin atau yang disebut juga dengan Salahuddin al-Ayyubi. Raja Balduin IV menyarankan kepada Raja Salahuddin untuk menarik mundur pasukannya dan Rainald de Caltion akan dihukum sepantasnya. Dengan bijak, ternyata Raja Salahuddin menyetujui permintaan itu dan segera menarik mundur pasukannya. Dan sesuai janjinya, Rainald de Caltion dihukum sesuai apa yang ia perbuat. Saat itu pula, kesehatan Raja Balduin IV mulai memburuk dan menaruh perhatiannya kepada Balian karena telah dengan gagah berani menahan pasukan Raja Salahuddin. Namun di sini sepertinya mulai tumbuh sebuah konflik karena sepertinya Guy merasa iri kepada Balian karena saat itu dirinya dicampakkan. Kemudian di saat kesehatan raja mulai memburuk dan kritis, Raja Balduin IV telah memutuskan matang-matang akan keputusannya. Jika pasukan Yerusalem diserahkan kepada Guy, maka sudah tentu ia akan menyatakan perang dengan orang Muslim dan menimbulkan peperangan. Sehingga Raja Balduin memutuskan Balianlah yang akan ditunjuk sebagai raja berikutnya. Karena di sini Balian tidak mempunyai darah keturunan raja, maka Raja Balduin menawarkan kepada Balian untuk menikahi adiknya yaitu Sibila. Dan Guy yang saat ini menjadi suami Sibila akan disingkirkan bersama dengan kesatrianya jika tidak mau bersumpah setia kepada Balian. Namun Balian menolak tawaran itu dengan alasan dirinya tidak mau menjadi pemicu perang saudara. Kini Raja Balduin IV telah mengembuskan nafas terakhirnya. Semua rakyat Yerusalem bergabung saat itu. Kepemimpinan Yerusalem kini telah kosong dan sebagai pewarisnya yang sah adalah Putri Sibila. Karena Sibila adalah seorang wanita, maka dirinya pun tidak dapat menjadi seorang raja. Kemudian Sibila menunjuk anaknya yang masih belia sebagai raja yang baru di Yerusalem, yaitu Raja Balduin V.
Tapi seiring berjalannya waktu, Sibila kaget akan kejadian di mana saat Raja Belia itu menyetempel surat perpanjangan damai untuk Raja Salahuddin, di mana lilin yang masih panas menetes di tangan Raja Belia tersebut. Tapi sang raja tidak merasakan apa-apa. Hal itu menimbulkan kecurigaan kalau Raja Baldwin kelima juga mengidap penyakit yang sama seperti pamannya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tabib, ternyata hal itu benar, bahwa Raja Baldwin kelima juga mengidap penyakit yang sama seperti yang diderita raja sebelumnya, yaitu penyakit kusta. Sibila yang mengetahui hal itu pun merasa depresi, apalagi setelah mengetahui kalau rumor itu telah menyebar di kalangan masyarakat. Hal itu membuat Sibila semakin tertekan dan stres. Sehingga suatu ketika, karena Sibila tak sanggup melihat anaknya tumbuh dengan penyakit kusta, Sibila menuangkan racun ke telinganya anaknya sehingga membuat anak itu tewas. Dengan begini, mau tidak mau, Sibila harus menunjuk seorang raja baru lagi. Dengan sangat terpaksa, dan memang tidak ada pilihan lain, dan juga karena sakit hati kepada Balian menolak permintaan raja waktu itu, Sibila akhirnya menunjuk Guy de Lusignan yang merupakan suaminya sendiri yang menjadi seorang raja Yerusalem yang baru. Tahu karena ganjalan pertama adalah Balian, maka Guy memerintahkan 3 kesatria Templar untuk membunuh Balian saat itu juga. Dan apa yang ditakutkan selama ini ternyata memang benar adanya. Guy bekerja sama dengan Reynald de Caltion untuk membuat kekacauan dengan orang muslim sehingga membuat pemicu peperangan dengan Raja Salahuddin. Akhirnya misi tersebut benar dilakukan. Reynald de Caltion membantai umat muslim di desa-desa, terutama di Ibelin, di mana waktu itu adik dari Raja Salahuddin berada di sana. Dan yang paling fatal, Reynald de Caltion ternyata juga membunuh adik dari Raja Salahuddin itu. Mengetahui akan hal itu, Raja Salahuddin tidak tinggal diam. Raja Salahuddin mengirim utusannya untuk menemui Raja Yerusalem yang baru, menuntut untuk mengembalikan jasad adiknya, dan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang telah membunuh adiknya, serta meminta Yerusalem untuk menyerah. Namun, Raja Yerusalem saat itu tidak memberi jawaban, melainkan malahan membunuh semua urusan yang diperintahkan oleh Raja Salahuddin. Padahal, membunuh utusan adalah hal yang tidak diperbolehkan. Namun, memang inilah yang diinginkan oleh Guy de Lusignan, yaitu peperangan dengan Raja Salahuddin. Guy kemudian mengumpulkan semua baron dan semua pasukan yang ada di Yerusalem untuk melakukan rapat deklarasi perang kepada pasukan muslim yang dipimpin Raja Salahuddin. Di saat semua setuju, datanglah Balian yang saat itu masih selamat dari serangan tentara Templar utusan Guy. Tentu saja, Guy terkejut karena Balian masih hidup. Balian yang merupakan salah satu baron dari Yerusalem tidak setuju jika mereka melakukan peperangan di luar benteng, karena tentara salib tidak mengetahui kondisi gurun pasir yang ganas di luar sana. Jika memang harus keluar untuk berperang, maka para pasukan harus ditempatkan di dekat air. Untuk itu, Balian menyarankan untuk tetap di dalam kota dan mempertahankannya dari dalam. Namun, Guy yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan itu tentu saja tidak menggubris saran dari Balian. Walaupun Tiberias sudah memperingatkannya juga, Guy tetap ngotot dan bersikukuh dengan pendiriannya untuk berperang dengan pasukan Salahuddin di lapangan terbuka tanpa persiapan yang matang. My order is with the army. Ternyata apa yang dikhawatirkan Balian terjadi. Kurangnya perbekalan dan kurangnya wawasan tentang medan membuat tentara salib satu persatu kehausan, kelelahan, kemudian pingsan. Tentu saja hal itu tidak disia-siakan oleh pasukan muslim. Ribuan pasukan salib saat itu tumbang di tangan pasukan muslim yang dipimpin oleh Raja Salahuddin, dan hanya menyisakan Guy dan Reynald de Caltion. Walaupun akhirnya Reynald de Caltion dieksekusi sendiri oleh Raja Salahuddin sebagai hukuman karena sebelumnya telah membunuh adiknya. Sebagai sesama raja, Salahuddin tetap menghormati peraturan peperangan bahwa sesama raja tidak boleh membunuh raja, sehingga Guy dibiarkan hidup sebagai tawanan saat itu.
Lama tidak ada pembawa pesan kembali, maka Balian bersama dengan Tiberias memutuskan untuk mengecek keadaan. Dan ternyata semua pasukan salib telah tewas dan semua jasadnya telah dimakan burung pemakan bangkai. Melihat kenyataan itu, Tiberias memutuskan kalau Yerusalem telah runtuh. Dirinya akan pergi ke Siprus karena sudah lelah mempertahankan Yerusalem selama ini. Tentu saja, Tiberias mengajak Balian. Namun, Balian menolak tawaran itu dan lebih memilih mempertahankan Yerusalem dari dalam benteng. Sebelum pergi, Tiberias memperingatkan kepada Balian bahwa Raja Salahuddin pasti akan menggerakkan pasukannya dari air ke air. Itu memberi waktu 4-5 hari untuk mempersiapkan kebutuhan sebelum serangan besar dari Raja Salahuddin. Kemudian, tak mau berlama-lama, Balian bersama dengan pasukan yang tersisa mempersiapkan kebutuhan strategi pertahanan agar dapat mempertahankan benteng terakhirnya. Hal itu dilakukan agar Raja Salahuddin geram dan membuka negosiasi dengannya. Dari kejauhan, terlihat pasukan Muslim telah berada di Yerusalem. Dengan keterbatasan yang ada, Balian bersama dengan para penduduk telah mempersiapkan apa yang mereka punya untuk mempertahankan kota. Balian pun berpidato untuk membangkitkan semangat para penduduk Yerusalem untuk ikut berjuang mempertahankan kota itu. Di sini, ditegaskan juga kalau sebenarnya Balian mempunyai ideologi yang sama seperti Raja Balduin IV, yaitu membebaskan semua agama untuk beribadah di tempat itu. Semuanya berhak memiliki, entah itu tembok ratapannya, masjidnya, ataupun gerejanya. Tak hanya itu, Balian juga mengangkat semua penduduk untuk menjadi seorang ksatria. Hal itu ia lakukan untuk membangkitkan semangat mereka dalam berjuang. Malam harinya, salah satu pasukan Muslim memberi tanda kalau penyerangan akan segera dimulai. Balian pun segera masuk dalam benteng dan memperingatkan pasukannya akan serangan itu. Pasukan Muslim bertubi-tubi menyerang benteng Yerusalem mengulangkan pelontar, sementara pasukan salib yang dipimpin oleh Balian menunggu timing dan waktu yang tepat. Serangan tersebut tiada henti semalaman dan hanya berhenti di waktu sholat. Esok harinya, serangan kedua pun dilakukan. Sambil merangsak maju, pasukan Muslim terus menggempur pertahanan benteng kota Yerusalem. Setelah masuk jangkauan serangan yang telah ditandai, akhirnya pasukan yang dipimpin Balian pun mulai membalas serangan. Serangan kedua dari pasukan Muslim itu pun ternyata masih gagal. Pertahanan kokoh dan strategi yang dibuat Balian ternyata membuat Raja Salahuddin bertanya, siapa yang memimpin pertahanan Yerusalem saat ini? Jenderal kepercayaannya pun menjawab kalau orang yang memimpin pertahanan Yerusalem saat ini adalah Balian dari Ibelin putra Godfrey. Dan ternyata diketahui juga kalau Godfrey pernah bertarung dengan Raja Salahuddin yang hampir membunuhnya di Lebanon. Di saat serangan berhenti, Balian bersama dengan pasukannya terus mempersiapkan persiapan berikutnya untuk menahan serangan dari pasukan Muslim berikutnya. Sementara Ratu Sibila merasa stres di dalam ruangan sambil memotong rambutnya sendiri. Di hari berikutnya, serangan demi serangan masih dilakukan tanpa henti dari pasukan Muslim untuk membobol benteng pertahanan kota Yerusalem. Namun, hal itu masih gagal juga, hingga membuat Raja Salahuddin semakin geram. Hingga akhirnya, jenderal perang dari Raja Salahuddin melihat titik lemah dari benteng tersebut dan memfokuskan satu titik serangan dengan pelontar ke arah benteng yang dianggap lemah pertahanannya. Namun, dari sisi lain, Balian telah mempersiapkan pasukannya untuk mempertahankan tempat itu jika tempat itu benar-benar jebol.
Alhasil, setelah mengikuti saran dari jenderal perangnya, tembok Yerusalem ternyata jebol juga. Namun, tak disangka tempat tersebut benar-benar menjadi neraka dunia. Satu hari satu malam, tempat itu menjadi medan pertempuran yang sangat mengerikan. Semua pasukan bertumpuk menjadi satu di area itu dan mengakibatkan banyak sekali korban jiwa dari kedua belah pihak. Esok harinya, tanpa diduga, Raja Salahuddin mengajukan perundingan. Balian yang menjadi pemimpin saat itu menerima perundingan dari Raja Salahuddin karena memang itulah yang diharapkan Balian sebelumnya. Disinilah sikap Raja Salahuddin yang hebat dan tersohor itu diperlihatkan. Awalnya, Balian menolak menyerah dan memilih mati dan akan menghancurkan kota jika sesuatu tak memungkinkan. Raja Salahuddin tahu kalau di dalam kota terdapat banyak wanita, anak-anak, dan orang tua yang haram hukumnya dibunuh dalam perang. Sehingga Raja Salahuddin memberikan penawaran kepada Balian, semua orang Kristen, wanita, anak-anak, orang tua, dan semua kesatria serta pasukan dan sang ratu akan dijamin keselamatannya, dikawal hingga sampai meninggalkan kota Yerusalem kembali ke tanah mereka. Akhirnya, Balian menerima perundingan itu dan menyerahkan Yerusalem ke tangan Raja Salahuddin. I am Salahuddin. What is Jerusalem worth? Everything. Semua rakyat bersukacita atas kesepakatan yang dibuat oleh Balian, walaupun mereka harus rela melepaskan kota Yerusalem yang selama ini mereka duduki dan pertahankan. Safely escorted to the sea. Let God do with it as He will. Kini, Raja Salahuddin telah menduduki kota Yerusalem yang selama ini dirinya idam-idamkan. Kota yang dulunya diduduki bangsa Eropa bertahun-tahun, kini berada di tangan Raja bijak yang bernama Salahuddin. Diperlihatkan juga saat memasuki masjid yang dulunya menjadi gereja, Raja Salahuddin tetap menghormati orang Kristen dengan tidak menginjak ukiran salib yang terukir di lantai dan melakukan sujud syukur karena keberhasilannya merebut kota suci itu. Dan sesuai janji dari Raja Salahuddin, semua orang Kristen dikawal untuk kembali ke tanah mereka masing-masing, yaitu kembali ke Eropa. Beberapa tahun kemudian, setelah Balian kembali ke Perancis, di mana dirinya telah berada di kediamannya, terlihat kembali rombongan pasukan salib mendatanginya dan menawarinya untuk bergabung kembali menaklukkan Yerusalem. Namun, Balian sudah tidak ada niat untuk kembali ke sana. This road to find Balian, I am the blacksmith. and I am the King of England. Diketahui, rombongan tersebut adalah rombongan Raja Richard dari Inggris yang ingin merebut kembali kota Yerusalem. Dirinya bertempur selama 3 tahun untuk menaklukkan kota suci itu, yang akhirnya perjuangannya merebut kembali kota itu berakhir dengan gencatan senjata yang tidak nyaman dengan Raja Salahuddin. Hampir 1000 tahun kemudian, kedamaian di kerajaan surga atau kota Yerusalem masih belum tercipta. Dan film pun berakhir. Nah, itulah geng alur cerita dari film Kingdom of Heaven yang merupakan film sejarah perang salib yang dikemas secara epik, di mana film ini tidak saling menjatuhkan agama yang satu dengan agama yang lainnya dan tetap tidak begitu mengurangi nilai sejarahnya. Cukup sekian ya geng, terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini, dan sampai jumpa.